terkait mistis atau cerita-cerita mistis di gunung wajar sih menurut gua, karena jangankan di gunung ya, di kota aja banyak lah kan gitu. Apalagi di gunung yang hutan lebat dan jarang dijamah manusia, itu sangat wajar jika ada hal-hal seperti itu. Nama saya Awe, domisili saya tetap di Bekasi, Jawa Barat. Tapi saat ini saya sedang hijrah nih di Jogja, tepatnya di daerah Piungan. Aktivitasnya dari Piungan ke arah Gunung Kidul di Ngelipar. Saya bergerak atau beraktivitas di dunia olahraga minat khususnya ya, macam-macam jenisnya. Ada pendakian gunung, ya ada caving juga, ada climbing juga, ada canyoneering juga, ada bungee jumping juga. Dan tidak semuanya memang digeluti secara rutin, hanya yang paling rutin itu pendakian gunung. Nah, di pendakian gunung itu sendiri saya starting mulai pendakian belum lama sih, mungkin baru dimulai dari tahun 1997 lah. Pada saat itu usia saya sekitar 14 tahun. Jadi saya mulai mendaki, sampai dengan saat ini saya malah makin rutin mendaki. Saking cintanya saya mendaki, akhirnya saya coba belajar lebih dalam lagi, bertemu dengan orang, bagaimana servis orang segala macam. Dan akhirnya saya merambat ke sebuah asosiasi, namanya Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Jadi di asosiasi itu membawahi beberapa anggota yang disertifikasi, artinya anggota dari APGI atau Asosiasi Pemandu Gunung itu memiliki sertifikat yang resmi menyatakan bahwa mereka sudah layak atau tersertifikat untuk menjadi seorang guide, atau guide-nya mereka itu dijadikan profesi secara profesional. Jadi sekarang gue aktivitasnya di situ. Nah, selain itu juga gue ada channel YouTube sih. Channel YouTube-nya juga emang nggak jauh-jauh dari pendakian gunung. Hanya saja nggak cuman melulu masalah video vlog tentang pendakian gunung gitu kan, jurnal tentang pendakian gunung, tapi juga banyak podcast dan cerita-cerita tentang horor-horor di pendakian gunung juga gue ada di situ. Dan gue juga sekarang sudah punya sebuah perhimpunan atau perkumpulan. Gue founder dari Samawe Adventure Nusantara, yang aktivitasnya apa sih? Mungkin lebih banyak aktivitas ke sosial, untuk bagaimana untuk bisa melakukan kegiatan camping ceria, walaupun tidak jauh-jauh kegiatannya dengan dunia alam bebas atau dunia gunung, tapi coba merambah ke anak-anak yatim. Kalau misalkan ada bencana alam, Samawe dan teman-teman juga bisa ikut turun, entah itu jadi pelaku langsung sebagai relawan atau hanya sebagai jembatan. Jika kondisi atau kejadian bencana itu jauh, biasanya kita hanya menjadi jembatan saja bagi penghubung dari beberapa donatur untuk bisa mendonasikan ke lokasi yang dimaksud. Jika dekat ya biasanya kami juga ikut turun. Dan bicara tentang gunung itu menurut gua sesuatu yang sangat indah, tapi juga sekaligus membahayakan gitu kan. Indahnya kenapa sih gitu kan? Kalau kita naik gunung, apa sih yang nggak ada di sana gitu kan? Air berlimpah, hutan berlimpah, oksigen berlimpah, landscape pemandangan berlimpah, awan kadang-kadang ada di bawah kita. Semua yang kita biasa lihat dari kalender pemandangan itu semuanya terlihat secara langsung di sana gitu. Hanya saja gunung akan menjadi bahaya jika kita melakukan aktivitas di gunung tersebut, atau kita melakukan pendakian gunung di saat itu, tapi kita tidak memiliki beberapa poin yang penting. Menurut gua ada beberapa poin yang penting. Mungkin yang pertama terpenting adalah masalah fisik. Melakukan pendakian gunung bukan olahraga minat khusus atau olahraga yang biasa. Dibutuhkan fisik yang prima. Minimal 1 atau 2 bulan sebelumnya kita sudah mulai latihan rutin, atau mendekati pendakian atau jadwal pendakian kita harus ekstrim lagi, atau kita harus lebih ketat lagi untuk melakukan olahraga atau pemanasan. Nah, nggak cuma fisik, jadi naik gunung itu fisik kita harus prima,
kedua, kita harus benar-benar tahu kondisi gunung tersebut. Artinya apa? Kita harus tahu seperti apa sih jenis gunung yang akan kita daki. Misalkan gunung ini letak geografisnya daerah mana? Apakah gunung itu memiliki beberapa jalur pendakian yang resmi? Ataukah di dalam gunung itu yang kita ingin lewati jalurnya itu memiliki sumber air yang banyak? Ataukah memiliki sumber air ataukah tidak? Dan berapa memiliki tempat flying camp atau area-area camping? Dan berapa sih estimasi waktunya? Dan bagaimana sih bentuk jalurnya atau treknya? Itu kita harus cari tahu. Sekarang ini udah sangat mudah, artinya dari dunia YouTube, vlog, tulisan-tulisan semua di internet tuh banyak banget yang menginformasikan sebuah gunung itu seperti apa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita mencari tahu bagaimana bentuk atau bentuk gunung itu sendiri yang ingin kita daki, agar supaya kita tidak salah perhitungan. Dan sebisa mungkin dan wajib menurut gua, kalau misalnya kita belum pernah atau kita baru mendaki gunung, lakukanlah pendakian bersama dengan orang yang sudah berpengalaman. Artinya bukan hanya 1-2 kali dia naik gunung, tapi dia sudah sangat paham betul bagaimana cara naik gunung yang baik, cara berjalan yang baik, bernafas yang baik. Jika dalam kondisi yang tidak normal, artinya misalkan cuaca tiba-tiba memburuk, atau ada yang kecelakaan, ada yang kesleo, ada yang patah tulang, ada yang hipotermia, itu setidaknya kita harus paham bagaimana cara menanganinya. Jangan sampai kita tidak mengerti apa-apa, jadi pada saat kejadian kita bingung sendiri. Ini juga sangat penting. Terus poin ketiga adalah logistik. Jadi kita harus spare nih. Satu hari kita makan misalkan 3 kali, minum kita berapa liter per hari? Oke, misalkan 4 liter. Oke, di gunung nggak terlalu berat untuk 4 liter. Bagaimana kalau 2 liter? Nggak, sok disesuaikan. Tapi usahakan spare literannya itu untuk minum, masak, dan dikasih spare 1 hari. Logistik makan dan minum itu harus seperti itu. Misalkan gini, teman-teman ada schedule pendakian 2 hari 1 malam. Teman-teman harus tetap menschedulkan membawa air, menyiapkan air dan makanan untuk 3 hari 2 malam. Kita spare 1 hari. Agar apa? Agar pada saat kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas, atau kita harus stay lagi di dalam gunung itu atau dalam hutan itu, kita masih punya logistik dan kita sudah tidak takut kelaparan misalnya. Sambil kita bisa mencari atau menenangkan diri, cari bagaimana caranya untuk bisa turun dengan aman. Itu poin 3. Dan poin nomor 4 adalah adab. Menurut gua itu yang terpenting. Kulonuwun kalau orang bahasa Jawa ya. Jadi kita datang ke suatu tempat, gunung itu rata-rata hampir semua gunung adalah disakralkan oleh warga sekitar tentunya. Karena apa? Kita nggak usah bicara mistis. Gunung ini adalah tempat pertama kalinya serapan air yang besar, yang banyak. Artinya dari satu gunung ini, literasi human interest dari sekeliling gunung itu memanfaatkan gunung itu adalah sumber kehidupan buat mereka. Karena apa? Karena tempatnya pusat air itu di gunung. Jadi warga sekitar gunung itu pasti mensakralkan gunung tersebut agar supaya apa? Air yang bisa ditampung oleh gunung tersebut tidak berkurang. Nah, curahnya tidak berkurang, kandungannya masih banyak, dan mereka masih tetap punya sumber kehidupan. Artinya kita sebagai pendatang ya kita harus menjaga itu. Kita harus tahu adabnya seperti apa, tidak boleh merusak hutan, harus permisi dengan orang-orang tua yang setempat gitu, harus bisa menjaga adab, tidak membuang sampah sembarangan, jika perlu tidak usah membawa sampah. Terus ya saling peduli dengan pendaki-pendaki yang lain, tidak sombong atau mentang-mentang mereka merasa lebih kuat, mereka macam-macam lah. Egoisme dalam pendakian gunung itu yang muncul sekarang lebih banyak dibanding pendaki tahun 90-an, mungkin tahun 2000-an. Karena zaman dulu tidak ada media sosial ya. Jadi apapun yang kita datang ke gunung itu ya memang dari hati. Kalau sekarang mungkin dibalik ya, lebih banyak untuk kebutuhan media sosial, foto, video segala macam itu untuk kebutuhan media sosial. Tapi itu sah-sah aja, itu kan hak orang untuk bisa mengapresiasikan. Nggak mau, sok silakan. Dan itu juga sangat menguntungkan buat teman-teman sebagian yang bisa memanfaatkan teknologi, artinya bisa membuat vlog, bisa membuat video yang bagus segala macam, dibuatkan konten, diupload, dan akhirnya menguntungkan. Itu namanya anak kreatif. Hanya saja tidak mengurangi rasa hormat dan etika dalam melakukan pendakian gunung. Lakukanlah dengan adab yang baik. Oke, terkait mistis atau cerita-cerita mistis di gunung,
wajar sih menurut gua, karena jangankan di gunung ya, di kota aja banyak lah kan gitu. Apalagi di gunung yang hutan lebat dan jarang dijamah manusia, itu sangat wajar jika ada hal-hal seperti itu. Tapi balik dengan keyakinan kita bahwa kita seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sesuatu yang sempurna gitu kan. Lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Artinya jika ketakwaan kita itu semakin tinggi, rasa takut itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Yang tidak baik itu, takut itu bukannya tidak baik, takut itu baik-baik saja, no problem, gak ada masalah, itu wajar buat manusia. Tapi jika kita menyikapi ketakutan itu dengan berlebih, respon yang terlalu berlebihan, terus halusinasi dan khayalan-khayalan yang menakutkan, itu gue rasa dari kitanya. Artinya kontrol emosi kita, hati dan pikiran kita harus sinkron. Kita tidak boleh mengekspresikan sesuatu itu dengan berlebihan sehingga tidak memunculkan imajinasi-imajinasi yang aneh. Menurut gua hal-hal seperti itu biasanya muncul karena imajinasinya kita gitu kan. Jadi kalau misalkan imajinasinya kita baik-baik saja dan aman-aman saja, positif-positif saja, insya Allah nggak akan terjadi hal apa-apa kok. Bahkan tidak akan ada cerita yang macam-macam. Pada saat sekarang banyak cerita segala macam, ya wajar-wajar aja, karena sekarang pendaki juga banyak gitu kan. Bukan berarti setiap naik gunung ada cerita mistis atau horor, tidak. Mungkin bisa jadi 1000 banding 1, 1000 orang yang mendaki, 1 orang yang mengalami mengalami pengalaman yang mistis. Ya itu aja sih sebenarnya. Oke, terkait dengan keutuhan tim atau keselamatan, kekompakan atau fisik ya mungkin lebih utuhnya ya. Jadi kalau naik gunung oke lah, tidak memungkiri bahwa puncak itu memang tujuan gitu kan. Tapi tujuan kita kan bisa step by step. Step pertama adalah tujuan puncak itu mungkin tujuan satu adalah tujuan utama kita naik gunung. Tapi itu bisa menjadi tujuan kesekian puluh pada saat kita menjalani hidup. Artinya apa? Pada saat kita melakukan pendakian gunung itu cuman satu atau salah satu aktivitas dalam hidup kita. Artinya puncak itu bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan dari salah satu kegiatan. Pada saat kita merasa kita tidak mampu untuk mencapai tujuan itu, ya tidak usah memaksakan. Atau pada saat salah satu orang dari tim kita itu tidak mampu untuk menggapai tujuan itu, ya tidak usah memaksakan. Karena apa? Karena kita masing-masing memiliki tujuan yang lebih tinggi setelah itu. Gunung tidak akan pindah. Cuaca juga bisa diatur atau kita bisa cari tahu informasinya kapan yang baik dan kita bisa melakukan pendakian ulang. Tapi keselamatan kita saat itu, kekompakan tim kita saat itu sangat penting. Jadi simpelnya kalau misalkan naik gunung ada salah satu anggota dari tim kita sakit dan tidak bisa melakukan perjalanan langsung, bisa ada 2 opsi. Opsi pertama adalah mungkin kita bisa split tim kondisinya yang sakit ini masih bisa diistirahatkan dan kondisinya tidak sakit-sakit parah, istirahat. Ada beberapa tim yang menjaga dan beberapa tim yang menaik ke puncak dengan cara bergantian. Atau mungkin ada yang mengalah, oke, kita atau gua beberapa orang gak ikut puncak, beberapa orang naik puncak, itu boleh. Tapi kalau memang kondisinya urgent dan itu harus segera dievakuasi dan harus dibawa turun, ya puncak itu bisa kesekian kali lah, atau naik gunung berikutnya bisa. Tapi putuskan istirahat, break, pastikan mereka atau dia korbannya bisa berjalan atau bisa dibawa turun, langsung evakuasi turun. Karena poin atau tujuan goal dari pendakian gunung adalah kembali pulang ke rumah dengan selamat. Jadi puncak itu bonus lah, banyak yang bilang bonus, tapi gue juga itu bilang itu adalah tujuan pendakian gunung, tapi bukan tujuan hidup. Itu hanyalah sebuah tujuan dari sebuah kegiatan. Kemudian kaitannya dengan ekspedisi Bang, mau ngomong juga. Oke. 30 summit itu, dan kalian ngeplus harapan Bang tentang planning seperti apa? Oke, terkaitan dengan ekspedisi 30 summit sama Way Adventure, belum diungkap juga tadi. Kebetulan sama Way Adventure juga coba menggagas untuk melakukan ekspedisi 30 summit sama Way Adventure. Kenapa sih 30 summit? Secara basic 30 itu tidak mewakili jumlah provinsi Indonesia, tidak mewakili apapun, tidak mewakili angka apapun. Hanya saja secara pribadi, ini bicara pribadi, sosok Awe, seorang muslim,
yang ide awalnya adalah ingin melakukan pendakian gunung untuk menghatamkan Al-Quran sesuai dengan kitab suci yang gue percaya, Al-Quran. Jadi gue mau pengen melakukan pendakian satu gunung, satu juz, satu gunung, satu juz, satu gunung. Nah, saat itu memang tidak ingin dipublish segala macam, tapi ide itu meluas, artinya meluas gitu. Selain membaca juga gue pengen ada sesuatu hal yang gue lakukan yang akhirnya nanti punya manfaat lebih buat orang-orang. Mungkin literasi tentang gunung-gunung tersebut. Artinya literasi apa? Coba ingin mempublikasikan bahwa sebuah gunung itu bukan hanya keindahan landscape yang gunung itu punya, tapi gunung itu juga punya endemik flora dan fauna yang mereka miliki, sumber-sumber air yang benar-benar murni atau benar-benar jadi sumber mata air kehidupan warga sekitar, dan bagaimana sih cara atau warga lokal atau human interest dari masing-masing gunung tersebut memiliki kebudayaan seperti apa, memiliki kesenian seperti apa, kepercayaan seperti apa. Itu yang ingin kami rangkum, ingin kami tulis, ingin kami buat sebuah bentuk dalam bentuk audiovisual informasinya, dan kita bisa share ke teman-teman agar teman-teman bisa paham. Oke, ternyata gunung gak cuman landscape loh, gunung masih banyak sesuatu hal yang indah selain hanya gunungnya, tapi kehidupan di bawah gunungnya juga indah. Selain itu juga kita coba menerapkan untuk bisa konservasi secara mandiri. Artinya gini, kan banyak teman-teman suka mendengar informasi atau ajakan tentang yuk kita lakukan penanaman hutan kembali, penanaman pohon tentunya di hutan-hutan segala macam. Banyak sekali orang yang ikut, mungkin ada sekitar 500 orang dengan biaya bibit pohon 25.000, yang nanam 500 orang. Bergerak mereka 500 orang ke situ, ke hutan tersebut. Mereka bawa makanan, bawa segala macam gitu kan. Mereka nanam satu pohon satu orang, habis nanam mereka makan, sampahnya lupa dibawa, mereka turun, habis itu hujan, pohonnya mati semua. Jadi 500 bibit pohon yang ditanam itu mati semua. Mungkin ya, kemungkinannya seperti itu. Ada juga mungkin yang hidup nggak banyak. Nah, kita tuh coba menyampaikan bagaimana kalau kita melakukan adopsi pohon. Misalkan satu bibit pohon 25.000. Artinya kita beli bibit, kita tanam, kita tinggal tanpa kita memperhatikan pohon itu hidup atau tidak. Tapi bagaimana dengan adopsi pohon? Bedanya apa? Beda. Kalau adopsi pohon itu sifatnya kita memberikan sebuah tanggung jawab ke seseorang yang bertanggung jawab merawat pohon itu dari mulai ditanam sampai dengan pohon itu bisa mandiri tumbuh tanpa harus dirawat lagi. Biasanya butuh waktu berapa lama sih, Mungkin 1, 2, atau 3 bulan. Tergantung jenis pohonnya dan tergantung di mana kita menanam. Rata-rata adopsi, yang gue bilang adopsi itu sekitar Rp250.000 per pohon. Biasanya dapat 2 waranti bibit pohon. Misalkan gini, yang tadi satu pohon 25.000, kita 10 orang nanam 10 pohon dan kemungkinan hidupnya kecil. Bagaimana kalau 10 orang itu patungan jadi 250.000 dan beli satu bibit pohon, kita adopsikan ke orang tersebut, mungkin volunteer, mungkin warga lokal, apapun itu. Mereka yang akan menanam, mereka juga yang akan bertanggung jawab merawat sampai pohon itu hidup. Jika pohon itu mati atau rusak, kita mendapatkan hak 2 kali penggantian bibit. Artinya bibit itu akan dicabut dan diganti dengan bibit baru yang punya kemungkinan untuk tumbuh hidup. Jadi kemungkinan besar untuk bisa menambah pohon dalam sebuah hutan ya lebih besar adopsi pohon dibanding penanaman pohon secara massal, menurut gue sih. Itu lagi-lagi ini menurut gue ya, mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda, jadi tergantung kreativitas masing-masing sih, tinggal mau melakukan atau tidak. Itu terus nggak cuman konservasi mas, ada juga bicara plastik. Plastik itu kalau di laut, Indonesia tuh sebagai nomor 2 penyumbang plastik terbesar di dunia setelah China. Bahkan di Robin Navikula dan teman-teman sudah membuat film Pulau Plastik, itu mengangkat bagaimana sih Indonesia tuh sebagai penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Nggak cuma di laut sebetulnya mas, di gunung juga parah gitu kan, di gunung juga parah. Makanya Samawe coba bekerja sama dengan teman-teman dari Yayasan Get Plastik mas, Yayasan Get Plastik. Jadi teman-teman Yayasan Get Plastik itu mereka bisa memiliki keahlian, memiliki keterampilan dan membuat sebuah mesin yang bisa mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar.
memang biayanya tinggi. Untuk membuat bahan bakar atau bensin ataupun oli itu dari plastik itu mahal biayanya. Cuman jangan berpikir biaya produksi, berpikirnya adalah bagaimana kalau misalkan sampah ini yang tidak ada gunanya dan bisa menjadi perusak alam, alangkah baiknya kita jadikan itu bahan bakar dan bisa dimanfaatkan lagi oleh orang-orang yang butuh. Poinnya itu sih mas. Jadi mudah-mudahan ekspedisinya Samawe terus berjalan. Kondisi sekarang berhenti karena PPKM darurat yang levelnya naik terus, kita nggak tahu selesai kapan, dan insya Allah setelah PPKM ini berlalu kita melanjutkan ke etape selanjutnya. Pokoknya semangat terus pendaki Indonesia.